Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Sarah. Kali ini saya akan memaparkan hasil UAS saya dalam mata kuliah Manajemen Keamanan Data dan Informasi yang berjudul Penilaian Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Informasi Akademik dan Keuangan atau SIAK Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan ISO 27001. Baik, ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pendahuluan, kemudian studi pustaka, lalu metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, penutup. Oke, langsung saja kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang, masalah, dan tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri, SIAK UMI sebagai sistem informasi akademik yang penting atau krusial di Universitas Muhammadiyah Sukabumi menghadapi berbagai masalah dan serangan setelah beralih ke platform online pada tahun 2013. Nah, untuk menanggapi tantangan ini, diperlukan penilaian risiko keamanan informasi untuk mengidentifikasi ancaman dan identifikasi yang mungkin terjadi. Dilakukanlah penelitian dengan judul Penilaian Risiko Keamanan Informasi pada SIAK Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selanjutnya masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka disimpulkan sebuah masalah, yaitu bagaimana melakukan penilaian risiko keamanan informasi pada SIAK UMI sehingga dapat menjadi acuan untuk menentukan model keamanan sistem informasi yang perlu diimplementasikan. Lalu untuk tujuannya sendiri, berdasarkan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuannya yaitu mengidentifikasi dan menilai nilai aset, potensi ancaman, kelemahan, serta dampak yang mungkin terjadi. Kemudian bab 2, studi pustaka, di dalamnya terdapat prinsip keamanan informasi, manajemen keamanan informasi, ISO 27001, dan penilaian risiko keamanan informasi. Yang pertama, prinsip keamanan informasi. Nah, teman-teman, untuk merencanakan keamanan informasi diperlukan 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu pembatasan akses informasi. Informasinya hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu. Lalu yang kedua, integrity atau keutuhan data. Ini adalah perlindungan keaslian atau keutuhan data dan informasi yang dapat dipercaya tanpa ada modifikasi yang tidak sah. Yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Nah, ini adalah ketersediaan yang dimana dapat diakses ketika data dan informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Definisi tersebut kami kutip dari jurnal Aalborn 2009. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Nah, apa sih itu keamanan informasi? Menurut Sarnoda Ivano, adalah perlindungan aset informasi dari ancaman. Sementara, menurut ISO, IEC 17799/2005, manajemen keamanan informasi bertujuan untuk melindungi dari ancaman, meminimalkan risiko, dan meningkatkan investasi dan peluang. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk melindungi data dari ancaman seperti pencurian, spionase, hacking, dan bencana alam. Nah, selanjutnya, apa sih itu ISO 27001? ISO atau IEC 27001 adalah standar keamanan informasi yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission pada Oktober 2005. Standar ini digunakan untuk menerapkan keamanan sistem informasi dan melindungi aspek-aspek keamanan informasi seperti yang telah saya sebutkan tadi, prinsip keamanan informasi yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau yang sering kita sebut CIA. Selanjutnya, apa aja tahapan ISO 27001? Nah, tahapannya mencakup membuat rencana proyek, menentukan cakupan ISMS, melakukan penilaian risiko, merancang dan menerapkan kebijakan, memberikan pelatihan, mendokumentasikan dan mengumpulkan data, menyelesaikan audit sertifikasi, dan menjaga kepatuhan secara berkelanjutan.
Selanjutnya, penilaian risiko keamanan informasi. Risiko, tahapan, serta komponen-komponennya adalah yang pertama, prinsip keamanan informasi, yang kedua, identifikasi bahaya, lalu identifikasi kelemahan atau vulnerabilities, yang keempat, identifikasi potensi bahaya atau likelihood, yang kelima, analisis dampak, dan yang terakhir, penilaian risiko. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Di dalamnya terdapat pengumpulan data, menentukan ruang lingkup SMKI, menganalisis kebijakan SMKI tentang Siak UMI. Yang pertama, pengumpulan data. Kita melakukan wawancara dan observasi untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup SMKI. Ruang lingkup SMKI kita adalah sistem informasi akademik dan keuangan di UMI yang melibatkan identifikasi aset, analisis risiko, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan atau staf ICT. Yang ketiga ada kebijakan SMKI pada Siak UMI. Tahapan-tahapannya meliputi identifikasi kebijakan, analisis isi kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan identifikasi kesenjangan. Yang terakhir ada identifikasi risiko. Kita melakukan wawancara dan observasi, membuat daftar aset, membuat daftar ancaman, dan yang terakhir membuat daftar dampak dari ancaman yang terjadi. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Di dalamnya ada ruang lingkup SMKI yang diteliti, kebijakan SMKI, metode penilaian risiko yang digunakan, dan yang terakhir ada identifikasi risiko. Yang pertama ada ruang lingkup SMKI. Ruang lingkup SMKI kita yaitu Siak UMI yang melibatkan yang tadi ada aset informasi, analisis risiko, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kemudian kebijakan SMKI. Yang ketiga lalu metode penilaian risiko. Di dalamnya terdapat identifikasi aset, identifikasi ancaman, penilaian vulnerabilities, penilaian dampak, dan penilaian probabilities. Dan yang terakhir ada identifikasi risiko. Di dalamnya terdapat identifikasi aset, identifikasi nilai ancaman, dan identifikasi nilai dampak. Nah, ini adalah hasil dari identifikasi nilai aset. Nah, teman-teman, untuk melakukan nilai aset ini diperlukan aspek-aspek berdasarkan CIA yang tadi. Yang pertama, confidentiality. Kriteria confidentiality, public dengan nilai 0, internal use only 1, private 2, confidential 3, secret 4. Untuk integrity atau keutuhan, kriterianya ada no impact dengan nilai 0, minor incident 1, general disturbance 2, major disturbance 3, unacceptable damage 4. Nah, untuk availability atau ketersediaan, kriterianya ada low atau no availability 0, office hours 1, strong 2, height 3, very high 4. Nah, ini dia untuk hasilnya. Di sini terdapat nomor, kode, nama aset, keterangan, dan hasil dari penilaian risiko yang telah kami lakukan. Nah, teman-teman, untuk hasil identifikasi nilai aset terbagi menjadi 4 aset utama. Yang pertama, aset sumber daya manusia, aset hardware, aset software, dan yang terakhir aset data informasi. Nah, di sini terdapat juga nilai CIA dan nilai asetnya. Untuk menentukan nilai asetnya yaitu menjumlahkan nilai dari nilai CIA yang telah kami tentukan. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian di sini ada identifikasi nilai ancaman. Untuk mengidentifikasi nilai ancaman terdapat 2 aspek, yaitu yang pertama kita harus menentukan dulu nilai rata probabilitasnya dengan kriteria low dengan nilai 0,1 sampai 0,3, medium 0,4 sampai 0,6, dan high 0,7 sampai 1,0. Kemudian untuk menentukan nilai ancaman menggunakan rumus nilai ancaman atau NT sama dengan sigma PO dibagi sigma ancaman, yang dimana sigma PO adalah jumlah probability of occurrence
Dan sigma ancaman adalah jumlah ancaman terhadap aset teknologi informasi. Untuk ancaman sendiri terbagi menjadi 3 ancaman utama, yaitu ancaman terhadap kerahasiaan dan keamanan, ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan, dan yang terakhir ancaman terhadap keamanan autentikasi pada siak UMI. Nah teman-teman, di ancaman ini juga telah dilakukan pengkodean, lalu kita menentukan jenisnya threat atau vulnerable, yang mana threat adalah ancaman dan vulnerable adalah kelemahan. Untuk probabilitasnya bisa teman-teman lihat dan nilainya mengikuti probabilitasnya. Dan di sini terdapat pula nilai ancaman yang telah kami hitung berdasarkan jumlah dari rata probabilitas dan jumlah dari ancaman. Kemudian ada identifikasi nilai dampak. Nah, di sini ada aspek untuk mengidentifikasi nilai dampak. Jika nilai dampaknya 0 sampai 20, maka kategorinya adalah not critical. Kemudian 20 sampai 40 itu low critical, 40 sampai 60 medium critical, 60 sampai 80 high critical, 80 sampai 100 very high critical. Kemudian di sini terdapat dampak-dampak yang mungkin terjadi dari ancaman yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan dampak ini terbagi menjadi 3 aset utama mengikuti ancamannya. Yang pertama ada dampak terhadap kerahasiaan dan keamanan, dampak terhadap integritas dan kerahasiaan, dan dampak terhadap keamanan autentikasi pada siak UMI. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilai dampak yang telah kami identifikasi dengan mengikuti kategori dampaknya. Baik, yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa aset siak UMI terbagi menjadi 4 aset utama, yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan data informasi. Sementara untuk ancaman beserta dampaknya terbagi menjadi 3 ancaman, yaitu ancaman terhadap kerahasiaan dan keamanan, ketersediaan dan integritas, dan keamanan autentikasi. Untuk sarannya, mungkin bisa diperkuat kontrol keamanan dan kesadaran pengguna siak UMI. Rutin meninjau dan memperbarui kebijakan sesuai perkembangan teknologi. Rencanakan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak risiko yang telah kami identifikasi. Nah, dengan langkah ini diharapkan siak UMI lebih efektif mengelola risiko keamanan informasinya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.